Salam Pixel Pagi. Kali ini kembali versi modern dari legenda seru Lutung Kasarung. Yuk, simak kisahnya. Pada suatu waktu, di tanah Pasundan, terdapat kerajaan pasir batang yang megah, damai, dan tentram. Dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raja Tapa Agung. Raja tampak sedang duduk termenung memandang foto anak-anaknya. Raja Tapa Agung memiliki 7 orang putri yang cantik-cantik. Purbadewata putri sulungnya kini tinggal bersama Raja Doma suaminya di dataran tinggi utara yang dingin. Purba Endah putri kedua tinggal di rumah dinas suami, seorang bupati daerah yang sok sibuk hingga tidak bisa menemani istri berbelanja. Purba Kancana menikah dengan ilmuwan laut dan menetap di suatu pulau kecil yang tenang. Purba Manik putri keempat yang lembut dan puitis tinggal bersama seorang pangeran sastra di kota Seniman. Purba Lewi tajam dan pragmatis mengikuti suami sebagai duta besar di luar negeri yang jauh dari rumah. Purba Rarang putri keenam masih tinggal di istana. Sikap angkuh dan galaknya membuat sulit mencari jodoh. Baru pacaran sebentar, selalu putus karena pacarnya tidak tahan, sering dimarahi. Sementara putri bungsu Purbasari memiliki sikap dan sifat yang jauh berbeda. Dia bijak, lembut, dan suka menolong rakyat seperti ayahnya. Di ruang pribadinya, Raja mengamati cakrawala di luar tembok istana, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat yang sama, keributan melanda Kayangan. Seorang dewa bernama Sang Hyang Guru Minda menolak permintaan sang ibu Sunan Ambu untuk menikah dengan seorang bidadari Kayangan. Aku hanya akan menikahi perempuan yang memiliki paras secantik ibu waktu muda dulu. Yaelah nak, mana ada yang kayak gitu di Kahayangan ini. Mending kamu turun ke bumi kalau mau nemuin yang kayak gitu. Tapi kamu harus nyamar jadi lutung supaya dapat cinta yang tulus. Bukan cuma karena kamu ganteng dan anak dewa. Oke lah kalau begitu. Maka Sang Hyang Guru Minda pun menjelma menjadi seekor lutung, lalu terjun ke bumi dan mendarat di sebuah hutan. Pada suatu musim hujan, terjadi banjir di kecamatan Ujung Padepokan. Raja sangat murka hingga langsung memecat Pak Camat. Atas inisiatif sendiri, Purbasari memberikan baksos berupa sembako dan obat-obatan pada rakyat yang tertimpa bencana. Ketika selesai baksos, Purbasari dan pengawalnya berjalan cepat karena dikejar-kejar wartawan. Namun sial, pengawalnya terpleset hingga jatuh pada genangan banjir. Hati-hati Mang Udin. Yah, jatuh deh. Dalam perjalanan dari Paksos, tiba-tiba Purbasari melihat seorang nenek tua yang kesulitan menyeberang dan dia segera memerintahkan supir untuk berhenti. Dengan gerak cepat, dia menghampiri nenek itu dan dengan tersenyum, dia menuntun tangan si nenek untuk menyeberangi jalan. Wajahnya tampak riang gembira, menandakan dia senang melakukannya. Di suatu rumah mewah, Raden Indrajaya, seorang anggota kongres, anak seorang ketua partai, sedang berbicara kepada ibunya yang menjabat sebagai Bupati Cicalaka. Bu, lihat berita ini. Raja sedang sakit. Kalau saya jadi suami Purbararang, pasti saya jadi pengganti raja dah. Wah, ide bagus anakku. Keluarga kita bisa jadi penguasa. Pada malam minggu, di sebuah kafe, Purbararang nongkrong sendirian. Dia tampak sedih karena masih jomblo dan tidak punya teman karena sikap egoisnya. Tiba-tiba, seorang pria menghampirinya. Apakah tempat duduk ini kosong? Iya, kosong. Silakan saja. Mereka pun terlibat obrolan ringan. Kafe ini terang karena lampunya. Tapi meja ini terang karena
senyum kamu. Purbararang tersenyum sipu. Ih, Aa bisa aja gombalnya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kopi ini? Kopi ini cuma bikin deg-degan. Kamu bikin aku kepikiran masa depan. Udah Aa ih. Purbararang mencubit manja perut Raden Indrajaya. Hari-hari selanjutnya, mereka pun makin akrab dan mesra. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dengan pesta kerajaan yang megah. Tanpa disadari, Purbararang sudah masuk perangkap Raden Indrawijaya. Malam hari, raja sedang termenung sendirian di taman memikirkan kondisinya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dia khawatir mengenai suksesi kerajaan. 5 anaknya sudah tinggal jauh darinya dan semua sibuk dengan keluarga masing-masing serta tidak ingin memikirkan urusan negara. Pilihan hanya ada pada Purbararang dan Purbasari. Tetapi Purbararang terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Keesokan harinya, dipanggillah Purbasari ke ruang kerja raja. Anakku, ayah sudah tua dan sakit-sakitan. Ayah akan mengangkat kamu menjadi putri mahkota yang nanti akan menggantikan ayah. Tapi ayah, aku anak bungsu dan masih ada Kak Purbararang. Sepertinya aku tidak mampu mengambil beban ini. Namun, keputusan raja sudah bulat dan segera saja diadakan upacara pengangkatan putri mahkota. Upacara pengangkatan berjalan dengan meriah dan dihadiri oleh seluruh pejabat istana. Purbararang menyaksikan dengan wajah cemberut karena merasa dia lebih pantas menggantikan ayahnya. Raden Indrajaya ikut bertepuk tangan walau dalam hatinya berkecamuk dan sedang memikirkan cara untuk melenyapkan Purbasari. Malamnya Purbararang ngomel di kamarnya. Ini tidak adil, aku lebih tua dan lebih berhak atas tahta kerajaan. Percuma kamu ngomel-ngomel begitu. Ayo masuk, kita bicarakan di dalam. Apa kamu punya rencana? Kita harus menyingkirkan Purbasari. Tenang, keluargaku punya kenalan dukun hebat. Saya tidak percaya dukun. Percayalah, ini saya jadi ketua kongres dan ibu saja jadi bupati berkat dukun itu. Lalu gimana rencananya? Kita buat raja mengusir Purbasari. Siplah kalau begitu. Berangkatlah mereka menemui Nironde sang dukun sakti dan mengutarakan maksud keinginan mereka. Itu gampang anakku. Aku akan santet Purbasari hingga sakit dan diusir oleh raja. Tapi ingat, nanti kalau kamu sudah naik tahta, kamu viralkan kehebatan saya. Sekarang kalian pulang saja. Nironde segera melakukan aksinya, membacakan mantra dan nyantet Purbasari. Di istana, Purbasari yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendapat mimpi buruk. Purbasari kaget dan berteriak ketika melihat tubuhnya berubah di cermin. Berita sakit aneh Purbasari segera menyebar ke seluruh istana. Raja telah memerintahkan dokter untuk memeriksa Purbasari. Dengan teliti, dokter memeriksa Purbasari, namun tidak menemukan kelainan pada tubuhnya. Selesai memeriksa Purbasari, dokter didatangi oleh Purbararang. Dokter, katakanlah pada raja kalau penyakit itu berbahaya dan menular. Nanti saya berikan imbalan. Yang mulia, penyakit Putri Purbasari disebabkan oleh virus seperti COVID, tetapi lebih berbahaya dan sangat menular. Raja sangat sedih memikirkan nasib dan penyakit putri kesayangannya. Tiba-tiba datanglah Purbararang dan langsung duduk di samping raja. Ayah, seluruh istana dan rakit khawatir tertular oleh penyakit Purbasari di sini. Lalu harus bagaimana dong? Asingkan dia, ayah. Terlalu berbahaya jika dia ada di sini. Akhirnya, dengan berat hati,
Raja mengasingkan Purbasari ke salah satu villa yang berada di tengah hutan yang jauh dari kota. Dengan diantar oleh ajudannya Mang Udin Barudin dan supirnya Uwak Batara Lengser, maka pergilah Purbasari ke pengasingannya di tengah hutan belantara. Tuan Putri, nanti kalau perlu bantuan, telepon atau WA saya saja. Lah di hutan gak ada sinyal, Mang Udin. Oh iya, saya lupa. Sampailah mereka di pinggir hutan untuk menurunkan Purbasari karena mobil tidak dapat masuk ke dalam hutan. Ternyata villa yang dimaksud adalah sebuah gubuk kecil yang tampak tidak terawat di tengah hutan belantara. Malam pertama Purbasari di gubuk di tengah hutan terasa dingin dan sunyi. Hanya diterangi oleh lampu minyak yang berkedip-kedip. Purbasari tampak ketakutan. Berbagai suara aneh membuat malam itu terasa semakin mencekam. Malam berlalu. Pagi yang cerah menyapa Purbasari dengan sinar yang lembut. Purbasari memulai kehidupannya di tengah hutan. Sungai mengalir jernih seakan menyambut kedatangannya. Hari-hari berlalu. Purbasari akhirnya mulai terbiasa. Hutan menjadi tempatnya bernaung. Purbasari sangat sedih dengan keadaannya. Kesepian meliputi hari-harinya. Tiba-tiba Purbasari dikagetkan dengan datangnya beberapa ekor binatang membawakannya berbagai buah-buahan. Purbasari sangat senang dengan kehadiran para binatang tersebut dan mereka tampak bermain-main bersama. Dari kejauhan, seekor lutung tampak memperhatikan mereka yang sedang bermain. Hari menjelang sore, para binatang telah kembali ke sarang mereka dan Purbasari hendak masuk ke rumah. Namun tiba-tiba seekor lutung datang menghampirinya dengan membawa buah pada tangannya. Hai, kamu tersesat ya? Teman-temanmu sudah pulang semua. Akhirnya, Purbasari pun menamainya Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Sejak saat itu, hari-hari Purbasari tidak lagi kesepian. Setiap hari para binatang datang membawakan buah dan bermain-main bersama Purbasari. Hari-hari berlalu. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun Purbasari tinggal di tengah hutan belantara. Suatu hari, Lutung Kasarung pergi menyelinap untuk bersemedi dan memanjatkan permohonan kepada ibunya Sunan Ambu di Kayangan untuk menyembuhkan Purbasari. Ibu, aku mempunyai sahabat yang terkena santet. Mohon ibu bantu menyembuhkannya. Siapa dia anakku? Wanita. Cantik kah? Ah, ibu kepo banget sih. Ya sudah, berbuatlah apa yang engkau inginkan. Di atas langit, bintang-bintang berkilauan lebih terang menanggapi permohonan Lutung Kasarung. Sang ibu mengabulkan permintaan itu dengan menghadirkan sebuah telaga di tengah hutan. Air yang mengalir diiringi doa dari para dewa dan dewi kehayangan. Telaga tersebut diberi nama Jamban Salaka. Lutung Kasarung kembali ke gubuk dan dengan lembut membangunkan Purbasari, lalu membimbingnya ke telaga Jamban Salaka. Purbasari yang bingung tanpa tahu maksud lutung mengikuti hingga sampai pada telaga tersebut. Dia tidak tahu harus berbuat apa, namun akhirnya diputuskan untuk memasuki telaga tersebut. Saat air keemasan menyentuh tubuhnya, napasnya menjadi teratur. Kulitnya menjadi bercahaya dan kekuatannya kembali. Cahaya hangat mengelilinginya saat penyakit itu menghilang sepenuhnya. Dia menatap Lutung Kasarung dengan mata lebar, penuh keheranan dan rasa terima kasih.
Sementara Lutung Kasarung tertegun melihat kecantikan Purbasari yang selama ini tertutup oleh sihir Nirondi. Ia tak menyangka bahwa kecantikan Purbasari jauh melebihi sang ibu Sunan Ambu. Perlahan keduanya saling jatuh cinta, bertunangan, dan hidup berbahagia di hutan berdampingan dengan hewan-hewan lainnya. Sementara itu, di dalam kerajaan yang megah, Raja Prabu Tapa Agung duduk termenung memikirkan Purbasari. Udin Barudin, pergilah kamu ke hutan, lihat keadaan anakku Purbasari. Siap, Baginda Raja. Maka berangkatlah Udin Barudin ditemani oleh Uwak Batara Lengser menuju ke hutan untuk menemui Purbasari. Putri sudah sembuh? Mang Udin, kumaha damang? Saya hatur nuhun. Akhirnya setelah berbincang-bincang, berangkatlah Purbasari dan Lutung Kasarung menuju istana. Mendengar kabar Purbasari sudah sembuh dan dalam perjalanan ke istana, Raja menjadi gelisah dengan wajah yang gembira. Gawat Mas, Purbasari sudah sembuh dan sekarang dalam perjalanan ke istana. Hah, kita bakal jadi raja dan ratu dong. Ayo kita ke sana, lihat apa yang akan terjadi. Tapi ingat, kamu jangan berbicara apa-apa. Biarkan aku saja yang berbicara. Sampailah Purbasari di istana dan bertemu ayahnya. Mereka pun saling berpelukan sedih bercampur bahagia. Ayah rindu anakku. Saya juga rindu, Ayah. Bagaimana kamu bisa sembuh? Saya akan ceritakan nanti. Sekarang saya mau perkenalkan seseorang kepada Ayah. Ayah, perkenalkan, ini Lutung Kasarung tunanganku. Hah? Yang benar saja anakku. Tapi dia yang telah menyembuhkan aku, Ayah. Oh, okelah kalau begitu. Anakku, karena kamu sudah sembuh, maka saatnya ayah pensiun dan mengangkat kamu menjadi ratu, menggantikan ayah memerintah negeri ini. Tunggu dulu, ayah harus adil. Biarkan kami berkompetisi untuk menggantikan ayah. Suasana langsung menjadi hening dan mencekam. Raja Prabu Tapa Agung termenung dan akhirnya berkata, Baiklah, kalau itu yang terbaik. Selama ini rambut Purbasari tidak pernah lebih panjang dariku. Ayah, rambut adalah mahkota, maka siapa yang lebih panjang dialah pemenangnya. Baiklah, jika itu bagus menurutmu. Tapi ayah, jika Purbasari kalah, maka harus dipenggal oleh algojo kerajaan. Baiklah, jika itu maumu. Yang mulia Raja, panjang rambut Putri Purbasari adalah 87 cm. Yang mulia Raja, panjang rambut Putri Purbararang adalah 83 cm. Sial, saya lupa kalau Purbasari sudah setahun di hutan dan tidak pernah ke salon. Kompetisi terakhir adalah Paras Rupawan. Antara pasangan saya, Raden Indrajaya, dan pasangan Purbasari, Lutung Kasarung. Nanti ayah dan masyarakat yang menilai. Kalau saya kalah, maka tahta kerajaan Pasir Batang akan diserahkan kepada Purbasari. Tapi kalau saya menang, maka leher Purbasari harus dipenggal oleh algojo. Maka diundanglah seluruh pelayan istana, para pejabat, dan masyarakat sekitar untuk hadir dan menilainya. Purbasari paham bahwa ia tak akan memenangkan duel ini. Namun, ia tetap menunjukkan ketegarannya. Aku akan tetap mencintaimu dan ingin menjadi istrimu, apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Lutung Kasarung merasa terharu dan mengusap air mata Purbasari. Ibu, aku mohon izinkan aku mengungkapkan identitasku. Kompetisi pun dimulai. Raden Indrajaya dan Lutung Kasarung berdiri sejajar di hadapan masyarakat yang hadir. Beberapa saat pertama, segenap penonton dan Purbararang tertawa.
Karena jelas sekali, Raden Indrajaya seorang manusia pasti terlihat lebih tampan dari seekor lutung. Akan tetapi, gelak tawa itu mereda seiring kemunculan asap putih nan pekat dari badan lutung Kasarung. Dalam hitungan detik, ia menghilang dan kembali dalam wujud yang berbeda. Ya, lutung Kasarung kembali menjadi Sang Hyang Guruminda yang gagah dan rupawan. Ketampanan Raden Indrajaya yang berdiri di sebelah Sang Hyang Guruminda pun meredup. Para penonton, Purbararang, Purbasari, dan Prabu Tapa Agung sama-sama terkejut. Purbararang memohon ampun dan bersujud di hadapan Purbasari. Ia meminta maaf atas keegoisan dan ambisi untuk memegang tahta kerajaan Pasir Batang telah membuat Purbasari menderita. Dengan penuh kasih sayang, Purbasari menjawab bahwa tanpa perlu meminta maaf, ia telah memaafkan Purbararang. Ia mengabaikan hukuman penggal yang diancamkan Purbararang. Kedua kakak beradik ini saling berpelukan dan menangis haru. Dengan rasa bangga, Prabu Tapa Agung kembali melantik Purbasari sebagai Ratu Kerajaan Pasir Batang. Pesta perkawinan Purbasari dan Sang Hyang Guruminda langsung diadakan dengan meriah, dan mereka hidup bahagia. Di bawah kepemimpinan mereka, Kerajaan Pasir Batang bertambah makmur, damai, dan sentosa. Dari kisah lutung Kasarung terdapat satu pesan moral yang begitu menonjol, yaitu jauhilah rasa iri dengki dan ambisi berlebihan yang dapat menjerumuskan kita ke jurang keserakahan. Kejarlah cita-cita dan ambisi dengan cara yang terhormat. Berjuanglah dengan cara yang adil dan bijaksana. Karena pada akhirnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa mengambil pesan moral dari kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video dan channel Pixel Pagi. Sampai jumpa!